Nyuwun sewu, kula Yasin Nawawi saking Pondok Pesantren An-Nur ingkang sepisan nderekaken lan mangayu bagya awit dipun lantikipun sedaya pengurus Jatman DIY dan seluruh cabang-cabang. Nanging nyuwun ngapunten sanget kawula kepeksa matur kula dereng pantes dados mlebet dados pengurus Jatman keranten torekoh kula batal. Kula 15 tahun lebih yang lalu kula biat torahikahipun kalian Habib Lutfi. Setelah 5 tahun menjalani, kemudian saya 10 tahun terakhir ini mengamati dan saya tidak mantap lagi menjadi muridipun Habib Lutfi. Sehingga saat menika kula kosong dereng biat torekoh mila kula mboten pantes dereng pantes menawi dados pengurus Jatman. Nggak boleh kemudian ujuk-ujuk ngangkat dirinya sebagai mursyid terus ditambah kalimat kamil mukamil. Nah ini yang kadang problem, waktunya wudhu aja bingung, ya kan? Terus ngaku kamil mukamil, itu kan suluk saja nggak pernah, menundukkan hawa nafsu juga belum ngerasain, ngaku kamil mukamil. Mendengar penjelasan dari beliau, saya jadi ingat Habib Lutfi bin Yahya yang mengaku atau memposisikan diri atau membranding diri atau di-branding sebagai mursyidnya mursyid dan ketua sufi sedunia. Habib Lutfi itu dalam toriko megang 22 kemursidan. Membranding ini. Habib Lutfi itu megang 22 toriko. Dia SIM-nya mursyid Bayat. Dari 43 toriko Muktabaroh An-Nadiyah, hampir separuh itu SIM-nya mursyid dan punya jalur. Dan yang ajib lagi, satu toriko Maulana Habib Lutfi punya 10 jalur belum mursyid. Padahal tidak pernah ada bukti dan saksi bahwa beliau berbaiat tarekat atau diangkat sebagai mursyid tarekat sebagaimana disampaikan Gus Musonuddin. Ya, mungkin kemursyidin sadilahnya dapat dari mana itu ya? Kan ya Habib Lutfi yang lebih tahu. Mencontohkannya kan dari Mbak Malik ya. Ya itu wilayahnya Habib Lutfi. Oh gitu ya. Jadi nggak ada saksi. Kiai Haji Madudin Usman dalam tulisannya berjudul Tarekat dalam tanda kutip Alawiyah tidak memenuhi syarat disebut tarekat Muktabaroh dalam lingkup Nahdlatul Ulama tanggal 22 November 2024 mereportase hal yang sama. Seorang Balwi, Lutfi bin Yahya, yang pernah menjadi ketua jamaah ahli tarekat Muktabaroh An-Nahdiyah, Jatman, pun malah mengaku dirinya bertarekat As-Sajiliyah, yang katanya ia bertalkin kepada Mbah Abdul Malik Banyumas, yang kemudian para pemerhati tarekat menganggap sanad tarekat As-Sajiliyah LBY kepada Mbah Malik juga bermasalah karena Mbah Abdul Malik lebih dikenal sebagai mursyid tarekat Naksabandiyah Khalidiyah, bukan Sajiliyah. Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun jadi wudhu, membasuh kedua telinga. Tentang wudhu itu, Rois Surya PCNU Kabupaten Malang, Kiai Haji Zainul Arifin, menyentil Habib Lutfi dengan satire menyebutnya sebagai wali kutub. Lah kuping ya apa kuping? Kuping niku hukume sunah. Dene ana wali kutub pidato ya. Fardune wudu iku basa kuping ya. Ya mbuh iku ngaji kitab napa kula mboten seberapa. Itu kodam itu kan silsilahnya sebenarnya baiat torekohnya ke murid dari Syekh Abu Bakar. Gitu. Jadi punya harusnya apa? Madianiyah. Al-Madianiyah harusnya ke atasnya. So, karena suluknya sama Muridnya. Ya, jalurnya itu sebenarnya. Mantap. Terus kalau disambungkan ke nasabnya persana keluarga, ini kurang tepat. Karena menurut catatan yang masyhur, itu ayahnya Al-Fadhil Al-Muqaddam ini meninggal ketika usia beliau 4 tahun. Jadi amat sangat sulit untuk dipercaya. Kalau anak umur 4 tahun ini jadi murid langsung rohaninya dari ayahnya yang sudah meninggal. Nyuwun sewu, kula Yasin Nawawi saking Pondok Pesantren An-Nur ingkang sepisan nderekaken lan mangayu bagya awit dipun lantikipun sedaya pengurus Jatman DIY dan seluruh cabang-cabang. Nanging nyuwun ngapunten sanget kawula kepeksa matur kula dereng pantes dados mlebet dados pengurus Jatman keranten torekoh kula batal. Kula 15 tahun lebih yang lalu kula biat torahikahipun kalian Habib Lutfi. Setelah 5 tahun menjalani, kemudian saya 10 tahun terakhir ini mengamati dan saya tidak mantap lagi menjadi muridipun Habib Lutfi.
Sehingga saat menika kula kosong dereng biat tarekah mila kula mboten pantes dereng pantes menawi dados pengurus Jatman. Mbok pilih menika saestu kula saestu panji rumiyin tiap malam Jumat kliwon sering niku teng Pekalongan hampir 5 tahun nanging akhiripun radi gamang radi mamang mursyid tarekah kok kaya ngene. Akhiripun ternyata wonten polemik nasab menika semakin gamblang tentang nggih menika perampokan Jatman dados Jatma Aswaja terbukti kegamangan kula menika pancen meyakini bilih mursyid tarekah Habib Lutfi menika mboten pas. Mbok bilih mekaten ingkang inti kula nyuwun izin saestu kula mboten dereng pantes menawi dados pengurus Jatman DIY. Kula sampun matur kan Kiai Labib nika tetep dicantumaken. Nyuwun ngapunten kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh kemudian ujuk-ujuk ngangkat dirinya sebagai mursyid terus ditambah kalimat kamil mukamil. Nah ini yang kadang problem, patunya wudhu aja bingung, ya kan? Terus ngaku kamil mukamil, itu kan suluk saja nggak pernah, menundukkan hawa nafsu juga belum ngerasain, ngaku kamil mukamil. Mendengar penjelasan dari beliau, saya jadi ingat Habib Lutfi bin Yahya yang mengaku atau memposisikan diri atau membranding diri atau dibranding sebagai mursyidnya mursyid dan ketua sufi sedunia. Habib Lutfi itu dalam tarekah megang 22 kemursidan. Merinding ini. Habib Lutfi itu megang 22 tarekah. Dia SIM-nya mursyid baiat. Dari 43 tarekah Muktabaroh An-Nadiyah, hampir separuh itu. SIM-nya mursyid dan punya jalur. Dan yang ajib lagi, satu tarekah Maulana Habib Lutfi punya 10 jalur belum mursyid. Padahal tidak pernah ada bukti dan saksi bahwa beliau berbaiat tarekat atau diangkat sebagai mursyid tarekat sebagaimana disampaikan Gus Musonuddin. Ya, Habib Lutfi kemursidan sadilahnya dapat dari mana itu? Kan ya, Habib Lutfi yang lebih tahu. Mencontohkannya kan dari Mbah Malik ya. Ya itu wilayahnya Habib Lutfi. Oh gitu ya. Jadi nggak ada saksi. Kiai Haji Madudin Usman dalam tulisannya berjudul Tarekat dalam tanda kutip Alawiyah tidak memenuhi syarat disebut tarekat Mutabaroh dalam lingkup Nahdlatul Ulama tanggal 22 November 2024 mereportase hal yang sama. Seorang Balwi, Lutfi bin Yahya, yang pernah menjadi ketua jamaah ahli tarekat Mutabaroh An-Nahdiyah, Jatman, pun malah mengaku dirinya bertarekat As-Sajiliyah, yang katanya ia bertalkin kepada Mbah Abdul Malik Banyumas, yang kemudian para pemerhati tarekat menganggap sanad tarekat As-Sajiliyah LBY kepada Mbah Malik juga bermasalah karena Mbah Abdul Malik lebih dikenal sebagai mursyid tarekat Naksabandiyah Khalidiyah, bukan Sajiliyah. Kejanggalan kedua adalah nasab Mbah Abdul Malik yang merupakan keturunan Raden Dipowongso, cicit dari Pangeran Diponegoro, kemudian ditulis oleh tim Kanjus Sholawat pimpinan LBY sebagai keturunan bin Yahya Balwi. Ketika beliau, Kiai Haji Dr. Ali Abdillah mengatakan, nah ini yang kadang problem, patunya wudhu aja bingung, ya kan? Terus ngaku kamil mukamil. Itu. Yang menarik, mengapa beliau menyinggung tentang fardunya wudhu? Barangkali beliau teringat pada peristiwa Habib Lutfi bin Yahya yang salah menerangkan fardunya wudhu. Apabila kita mau meneladani mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun jadi wudhu membasuh kedua telinga. Tentang wudhu itu, Rois Surya PCNU Kabupaten Malang, Kiai Haji Zainul Arifin, menyentil Habib Lutfi dengan satire menyebutnya sebagai wali kutub. Lah kuping ya apa kuping? Kuping niku hukume sunah. Dinono wali kutub pidato ya. Fardune wudhu iku basuh kuping ya. Ya mbuh iku ngaji kitab napa pula mboten seberapa. Beliau, Kiai Haji Dr. Ali Abdillah, melanjutkan penjelasannya. Kemudian yang berikutnya, Asani, ayakunal lil mursyid al-kamil mukamil silsilatun muttasilah. Ini penting. Seorang mursyid kamil mukamil ini punya guru yang bertemu secara muttasilah. Seperti Syekh Rohimuddin. Nah itu masyayihnya ya bertemu langsung mutasil dari gurunya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mengenai tarekat Alawiyah atau lebih tepatnya Ba'alwiyah, yaitu tarekatnya klan Habib Balwi, imigran Yaman plat G, Gatel, Yahudi Kaukakus, Gus Fuad Pleret, Dr. Syed Kamal Al-Haq, dan KR Atif Fakih Wirahadiningrat menjelaskan bahwa sanad tarekat Ba'alwiyah tidak jelas dan terputus. Tarekah Alawiyah itu, Muqaddam itu kan silsilahnya sebenarnya baiat tarekahnya ke murid dari Syekh Abu Badzian. Gitu. Jadi punya harusnya apa Madianiyah harusnya ke atasnya karena suluknya sama muridnya ya jalurnya itu sebenarnya mantap. Terus kalau disambungkan ke nasabnya persana keluarga ini kurang tepat
karena menurut catatan yang masyhur itu ayahnya Al-Faqih Al-Muqaddam ini meninggal ketika usia beliau 4 tahun. Jadi amat sangat sulit untuk dipercaya kalau anak umur 4 tahun ini jadi murid langsung rohaniah dari ayahnya yang sudah meninggal. Kan gitu. Ya agar Alami lebih unggul dibanding kiai-kiai yang keturunan Abdul Qadir Jailani. Ya termasuk Thariqat Samaniyah itu kan diambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jailani juga. Iya gitu. Karena ini Sultan Aulia banyak percabangan Thariqah yang melalui Abdul Qadir Jailani. Kalau ini Abdul Qadir Jailani makomnya di bawahnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Dihabisi. Maunya itu Thariqat itu cuma alawiyah tok. Yang paling tinggi. Padahal itu malah kalau dari segi genealogi sanad itu sanadnya malah nggak mutabar itu ya. Artinya ada terputus juga. Memang mereka hari terputus ini. Ya. Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani telah menyelidiki tarekat Alawiyah atau Balwiyah dan memutuskan bahwa tarekat klan Habib Alwi ini tidak memenuhi syarat disebut tarekat Mu'tabaroh dalam lingkup Nahdlatul Ulama. Pada tulisan beliau berjudul tanda kutip tarekat Alawiyah tidak memenuhi syarat disebut tarekat Mu'tabaroh dalam lingkup Nahdlatul Ulama, publish tanggal 22 November 2024, Kiai Imad menuliskan kesimpulan. Kesimpulan tulisan tentang tanda kutip tarekat Alawiyah ini adalah tarekat dalam tanda kutip Alawiyah hari ini tidak definitif disebut tarekat. Ia tidak mempunyai mursyid, ia tidak mempunyai wirid khusus sebagaimana tarekat lainnya. Sanad yang pertama terputus dan sanad yang kedua tidak terkonfirmasi dan tidak terverifikasi. Maka dalam tanda kutip tarekat Alawiyah ini tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori tarekat Mu'tabaroh dalam kalangan Nahdlatul Ulama. Lalu, apakah Jatman memasukkan tarekat Alawiyah sebagai tarekat yang mu'tabar atau diakui oleh Jatman NU? Berikut ini penjelasan beliau. Di Jatman dulu kan pernah ada selebaran jumlah thariqah itu 43. Ya, ini saya lacak dari aspek historisnya. Itu yang pertama, dalam kitab Jami'ul Usul ya, itu disebutnya ada arba'una turuqah ya. Mulai dari Qadiriyah, Naksabandiyah, Sadiliyah, Rifaiyah, Satoriyah, Kubrowiyah, Dasukiyah, Akbariyah, Maulawiyah, Ahmadiyah, Subrawatiyah, Kholwatiyah, Jalwatiyah, Qadasiyah, Ghazaliyah, Rumiyah, Sa'diyah, Jistiyah, Sakbaniyah, Kastiyah, wa Hamzawiyah, wa Piromiyah, wa Isyakiyah, wa Bakriyah, wa Umariyah, wa Utsmaniyah, wa Alawiyah. Ya, Alawiyah ini nisbatnya ke Sayyidina Ali, bukan yang lain ya. Itu Alawiyah ini karena ini Utsmaniyah, Umariyah, Bakriyah, ini Alawiyah ini yang dimaksud itu thariqah yang sumbernya dari Sayyidina Ali. Ya, jangan dipahami yang lain itu. Jangan sampai nanti diklaim kan. Wa Abasyah, wa Zainabiyah, wa Esuwiyah, wa Mahrobiyah, wa Bukhuriyah, wa Hadadiyah, wa Ghaibiyah, wa Khidiriyah, wa Biyumiyah, wa Malamiyah, wa Idrisiyah, wa Maituliyah. Nah, terus ini 40 dalam kitab Jami'ul Usul. Kemudian di dalam risalah Muktamar pertama yang dilakukan di Tegalrejo, Magelang, itu di cover. Jika video ini berjudul tarekat Alawiyah diakui sebagai tarekat Mu'tabaroh di Jatman, memang iya, betul tarekat Alawiyah disebutkan namanya. Tapi bukan tarekat Alawiyahnya klan Habib Alwi. Atau sebenarnya, tepatnya, tarekat klan Habib Alwi itu adalah bernama tarekat Ba'alwiyah. Beliau dengan cekatan memberi penjelasan detail. Wa Bakriyah, wa Umariyah, wa Utsmaniyah, wa Alawiyah. Ya, Alawiyah ini nisbatnya ke Sayyidina Ali, bukan yang lain ya. Itu Alawiyah ini karena ini Utsmaniyah, Umariyah, Bakriyah, ini Alawiyah ini yang dimaksud itu thariqah yang sumbernya dari Sayyidina Ali. Ya, jangan dipahami yang lain itu. Jangan sampai nanti diklaim kan. Beliau mengatakan, jangan dipahami yang lain, jangan sampai nanti diklaim. Mungkin dan besar kemungkinannya karena beliau menyadari bahwa nama tarekat klan Habib Alwi adalah tarekat Alawiyah, sebagaimana yang beliau sedang ucapkan. Beliau tidak ingin penjelasannya disalahpahami bahwa Jatman mengakui tarekat klan Habib Alwi, padahal yang beliau maksudkan sebagai tarekat Alawiyah bukan tarekat klan Habib Alwi, melainkan tarekat yang sumbernya dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Alawiyah, ya Alawiyah ini nisbatnya ke Sayyidina Ali, bukan yang lain ya. Itu Alawiyah ini yang dimaksud itu thariqah yang sumbernya dari Sayyidina Ali. Ya, jangan dipahami yang lain itu. Jangan sampai nanti diklaim kan. Beliau juga berkata, jangan sampai nanti diklaim. Jangan sampai nanti diklaim kan. Karena mungkin beliau sadar betul bahwa klan Habib Alwi adalah klan yang suka mengklaim-klaim dan merampok yang bukan miliknya, seperti Habib Lutfi bin Yahya yang berupaya merampok Jatman, sehingga Kiai Haji Dr. Ali Abdillah, Sekretaris Umum Jatman, merasa butuh mengatakan itu. Tentang perampokan Jatman, Kiai Yasin Nawawi memberi pengakuan dan kesaksian sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu, kula Yasin Nawawi saking Pondok Pesantren An-Nur. Ingkang sepisan nderekaken lan mangayu bagya awit dipun lantikipun sedaya pengurus Jatman DIY dan seluruh cabang-cabang. Nanging nyuwun ngapunten sanget, kawula kepeksa
matur kula dereng pantes dados mlebet dados pengurus Jatman. Keranten tarekah kula batal. Kula 15 tahun lebih yang lalu kula terakhir pun kalian Habib Lutfi. Setelah 5 tahun menjalani, kemudian saya 10 tahun terakhir ini mengamati dan saya tidak mantap lagi menjadi muridipun Habib Lutfi. Sehingga saat menika kula kosong dereng biat tarekah mila kula mboten pantes, dereng pantes menawi dados pengurus Jatman. Mbok pilih menika kula saestu banjir rumiyin tiap malam Jumat kliwon jering niku teng. Akhiripun ternyata wonten pola nasab menika semakin gamblang tentang inggih menika perampokan Jatman dados Jatma Aswaja. Terbukti kegamangan kula menika pancen meyakini bilih mursyid tarekah Habib Lutfi menika mboten pas. Mbok bilih mekaten ingkang inti kula nyuwun izin saestu kula mboten dereng pantes menawi dados pengurus Jatman DIY. Kula sampun maturkan Kiai Labib menika tetep dicantumaken. Nyuwun ngapunten kirang ayungipun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum. Saat Kiai Yasin Nawawi menyampaikan hal tentang Habib Lutfi bin Yahya yang berupaya merampok Jatman, terdengar audiens tertawa. Kula terakhir pun kalian Habib Lutfi. Tentu audiens di situ tidak menertawakan kejujuran dan ketulusan hati Kiai Yasin Nawawi, melainkan menertawakan Habib Lutfi bin Yahya. Jadi saya kira sekarang Habib Lutfi bin Yahya sudah mencapai makom wali ondel-ondel, yaitu orang yang martabatnya sekedar menjadi bahan tertawaan di Jatman. Di Jatman dulu kan pernah ada selebaran jumlah tarekah itu 43. Alawiyah, ya Alawiyah ini nisbatnya ke Sayyidina Ali, bukan yang lain ya. Itu Alawiyah ini karena ini Utsmaniyah, Umariyah, Bakriyah, ini Alawiyah ini yang dimaksud itu tarekah yang sumbernya dari Sayyidina Ali. Ya jangan dipahami yang lain itu. Lah kok bisa? Kan hakikat sholat itu eling. Saya udut ini sudah eling gitu. Nah ini kalau sudah punya pemahaman yang seperti ini ya sudah masuk pada perangkat hawa nafsu. Menjadi mursyid karena nafsu pasti nanti ketemu nafsu. Itu teorinya seperti itu. Ya kalau ada orang yang seperti itu ya dia maunya begitu ya silahkan gitu. Tapi secara teori keilmuan para ulama sudah memberikan warning. Akhirnya nanti banyak orang ngaku-ngaku gitu. Bahayanya tadi akhirnya keseret ke mistis, keseret ke perdukunan. Ini ngaku kamil, ya misalnya persoalan fikih nggak begitu paham, fardunya wudhu nggak paham, ada rahasia. Maka yang menggali asror dari praktek ibadah sholat ini, ya itu para sufi yang ingin mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Maka Imam Ghazali ya dalam kitab Ihya maupun Bidayatul Hidayah ya itu mulai membuka aspek batinnya dari ibadah, mulai dari wudhu sampai sholat. Wudhu digali dari asror-asrornya sehingga menemukan makna-makna substantifnya. Begitu juga ketika sholat, mulai dari takbir sampai salam juga digali makna-makna substansinya sehingga sholat itu sesuai dengan firman Allah, aqimis sholah, dirikan sholat, innas sholata lidzikri, sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku. Nah, as-sholatu lidzikri ini sebagai ikhtiar para ahli thariqah supaya sholatnya itu bisa eling kepada Allah, dat wajibul wujud yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa para salik, para ahli thariqah tetap bersyariat ya, menjalankan sholat, namun orientasinya tidak sebatas dohir, sudah meliputi aspek batinnya. Maka para salik, para ahli thariq ya sholatnya itu akan ditingkatkan kualitasnya, tidak pada level sholatnya minal ghaflah, sholat dalam keadaan lalai ya. Kalau sholat kita berdasarkan ilmu fikih itu ya fikih, aspek fikih terpenuhi, tapi bisa jadi ghaflah dari takbir sampai salam yang diingat apa yang mendominasi pikiran dan hatinya sehingga Allahnya terlupakan. Nah para salik, ahli thariq itu mencoba membuang pikiran-pikiran sesuatu selain Allah sehingga mulai dari takbir sampai salam itu bisa hudurullah. Nah inilah sholat yang dipuji oleh Al-Quran. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un.
ya, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini mulai terbuka pemahaman kita. Oh iya, orientasinya ahli thariqah, para salik itu ke wilayah aspek zahir dan batin dalam ibadah. Kemudian berikutnya ya wasunnati Rasulillah zahiran wa batinan, ya sudah kita sampaikan. Kemudian berikutnya berzikri, dengan mengamalkan zikir. Kenapa perlu zikir? Zikir itu sebagai saifun, sebagai pedang. Pedang untuk apa? Untuk menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi di dalam jasmani kita ini ada aspek nafsani, ada syaitoniyahnya, ada malaikatnya. Nah, sebagaimana diingatkan dalam hadis, inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Fa idza saluhat salukal jasad, kalau segumpal darah itu baik, maka menjadi baik, tapi seandainya fasadat, rusak, maka rusaklah semuanya. Apa itu? Al-qalbu, yaitu hati. Maka hati ini dilatih dengan zikir. Lah, ahli thariqah mengamalkan zikir itu sumbernya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zikirnya nafi isbat la ilaha illallah, itu sumbernya dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dari Sayyidina Ali turun ya ke generasi sampai kepada para mursyid yang hidup pada zaman sekarang secara mutasil itu bertemu secara jasmani sehingga mendapatkan bimbingan zikir dan ilmu dan tarbiyatul ruhani. Nah, ini kemudian seorang salik ya bisa merasakan yaitu kenikmatan asrar ilahiyah. Nah, ini harus melalui zikir. Nah, zikir yang kedua yaitu ismudat Allah yang sumbernya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq turun kepada Salman Al-Farisi, turun kepada generasi-generasi berikutnya sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Maka dalam kaifiat thariqah Naqsabandiyah ya. Nah, thariqah Naqsabandi nisbat kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, zikirnya apa? Yang paling utama yaitu ismudat Allah di dalam hati. Nah, kalau ditanya yang diamalkan apa? Ya zikir yang sumbernya jelas dari Kanjeng Nabi turun kepada sahabat turun sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Nah, ini yang diamalkan oleh ahli thariqah. Kemudian oleh para ulama-ulama thariqah ini ya dikembangkan secara teoritis apa yang beliau rasakan ya sehingga menjadi zikir Naqsabandiyah itu ada 7 tingkatan latoif. Ya, mulai dari latifah kolbi, itu zikirnya ismudat ya Allah di dalam hati, bukan di lisan ya, itu 5.000. Kemudian dilanjutkan dengan latifah ruh, itu 1.000 kali. Terus dilanjut latifatus sir 1.000. Dilanjut lagi latifah khofi 1.000 lagi. Lanjut lagi latifah akhfa 1.000 lagi. Kemudian nafsu natikoh ya, natikoh itu akal ya, itu 1.000. Kemudian jami'ul badan ya, seluruh badan itu juga 1.000. Ini ciri khas zikir dalam thariqah Naqsabandiyah. Sumbernya jelas ya di dalam Al-Qur'an ya, ada ayat wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan. Jadi ingatlah Tuhanmu fi nafsik dalam diri. Ini perintah Allah di dalam Al-Qur'an untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu apa? Wariyadhah wal mujahadah. Setelah diberikan saif pedang ya, karena objek yang menjadi tantangan kita adalah nafsu, maka harus seorang salik melakukan riyadhah mujahadah. Riyadhah bisa dengan cara melaksanakan puasa ya, bisa puasa Senin Kemis, bisa puasa Daud, atau dalam thariqah Naqsabandiyah itu ada suluk ya, pada bulan Muharram, pada bulan Rajab, pada bulan Ramadan ya, ada yang 10, ada 20, ada 40. Nah, ini sebagai ikhtiar dari mempraktekkan riyadhah mujahadah. Bahkan di suluknya thariqah Naqsabandiyah itu ya, pada saat suluk itu puasanya nggak boleh makan yang lauk yang dari ikan atau dari hewan yang bernyawa. Jadi makan sahur dan bukanya itu ya hute-hute ya, tahu tempe tahu dibulak-balik gitu. Ya nggak apa-apa, karena ini bagian dari riyadhah. Untuk apa? Untuk menundukkan hawa nafsu. Sumber hawa nafsu dari mana? Dari maidah, perut. Akarnya ya kita lakukan dengan cara mengosongkan perut. Nah, kita bisa merasakan pada saat kita puasa. Ya, misalnya kita masuk waktu di siang hari jam 2. Itu akan terasa dampak penurunan tensi nafsu itu sangat terasa. Contoh misalnya di jam 2 siang kita sedang puasa, terus tiba-tiba ada teman yang ngerasanin kita gitu. Kali di luar puasa kita akan reaktif.
reaktif langsung marah gitu kan, langsung emosi gitu. Tapi ketika jam 2 perut sedang lapar, terus dengar dirasani temennya, ya nggak apa-apa deh gitu. Jadi ada refleks, tiba-tiba ya potensi godopnya berkurang dan menurun. Begitu juga ya nafsu yang terkait dengan syahwat. Kalau di luar puasa ya, jam 2 jam 3 melihat objek yang bagus-bagus ya, itu syahwat itu langsung reaktif. Tapi ketika jam 2 jam 3 melihat objek yang sama, itu ketertarikannya itu sudah menurun. Maka disinilah ya membuktikan bahwa puasa ya dengan cara melaksanakan puasa ini sebagai ikhtiar untuk mengurangi dan memutus mata rantai hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka setelah kita ya punya zikir, jangan lupa riyadhah mujahadah. Jadi jangan sampai bertorekoh itu ya baiat tok ya, terus setelah baiat terserah masing-masing gitu. Nggak ada tarbiyah ilmunya, nggak ada tarbiyah suluknya. Ya namanya murid ya masih pemula, nggak dibimbing secara intensif, pasti hawa nafsu lebih dominan. Akhirnya ya ngamalin sih sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari balik asal lagi. Kenapa? Karena nggak ada yang membimbing, nggak ada yang mengingatkan. Nah di sini pentingnya setelah kita baiat harus dilanjutkan dengan ya tarbiyah ilmu ya, pengajaran ilmu ini penting. Sebab kalau kita nggak paham orientasi ilmu torekoh itu mau kemana, terus asror zikir itu kita nggak ngerti ini maksudnya untuk apa, ya potensi untuk jenuh, bosan itu tinggi. Karena di situ titik lemah kita ketika ilmu nggak masuk, kemudian himmah menurun, nafsu masuk, pasti yang terjadi adalah munculnya males, bosen, akhirnya ya sudah ditinggalkan, kembali ke asal itu. Nanti kalau ada baiat lagi, baiat kubro, semangat lagi gitu kan. Jadi kolektor itu. Ini dikritik juga oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali di kitab Asnaful Mahrurin itu mengkritik orang yang kolektor baiat, tapi setelah baiat ya tidur lagi gitu. Nah, ini yang model seperti ini itu sangat sulit bisa menghidupkan aspek rohani kita. Gitu. Kalau kita mengikuti Nabi saja yang maksum, ya Nabi itu maksum dari usia 25 tahun sampai 40 tahun itu bolak-balik Gua Hira. Gua Hira itu luar biasa. Pada saat zaman Nabi belum ada tangga. Itu Nabi sudah dilakukan secara rutin. Nah ini untuk apa Nabi di Gua Hira? Ya mempraktekkan yaitu riyadhah mujahadah dalam keadaan perut kosong, terus selalu ingat Allah, kemudian melek di malam hari, ya sahrul layali, kemudian terus selalu tafakur, ya mengingat Allah, minta petunjuk kepada Allah. Nah ini yang menjadi rujukan kenapa para salik harus riyadhah mujahadah, karena nafsu kita masih gede. Kita bukan maksum, kita maaf ya setelah M diganti E. Kalau Nabi kan maksum, kalau kita ini ya masih pendosa. Ya masih pendosa. Jadi kalau nggak melakukan riyadhah mujahadah, ya bagaimana mungkin nafsu yang mendominasi diri kita itu akan bisa berkurang, apalagi sampai bisa kita tundukkan.